Juga ada kayak ice breaking atau permainan nanti ya biar observasi kami kepada adik semuanya. Sebelumnya perkenalan dulu ya, perkenalkan nama kakak Nasla Putri, panggil aja kakak Nasla. Dan kakak di sini ada bersama teman-teman kakak 4 orang ya yang di sana. Perkenalkan nama abang Lutfi Zulkais, bisa dipanggil Lutfi. Halo adik-adik semua. Perkenalkan nama kakak Zara Setiana. Adik-adik bisa panggil kakak Zara. Halo adik-adik semuanya. Ya. Siap. Siang. Malam. Ayo, tepuk semangat. Cara kakak. Ayo, ulang lagi. Siapa yang mau mimpin ke depan? Dapat hadiah. Ayo, yang cowok. Ayo. Ayo, tepuk semangat. Dang.
wawancara tentang perkembangan sosial anak di kelas 4. Pertanyaannya, apakah siswa tampak nyaman bekerja dalam kelompok atau lebih suka bekerja sendiri? Apa ya Nak ya, tergantung siswanya. Kalau siswanya agak kurang memahami, mereka lebih suka berkelompok karena bisa mereka bertanya kepada teman-teman yang satu kelompok. Tapi kalau anaknya lebih paham dengan pelajaran, mereka lebih suka sendiri. Ya, perbedaan pemahaman anaknya saja. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana interaksi siswa dengan teman-teman mereka selama istirahat atau di luar jam pelajaran? Apakah mereka cenderung bermain bersama atau sendiri? Kalau di kelas ibu anaknya lebih suka bermain bersama, tapi laki-laki sama laki-laki ya, yang perempuan lebih suka bermain bersama-sama. Jarang ada anak yang sendiri-sendiri. Mereka lebih banyak bermain bersama. Bagaimana respon siswa ketika ada teman yang membutuhkan bantuan atau dukungan? Apakah mereka membantunya? Mereka membantu, dan juga nanti kalau mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya, mereka akan bertanya kepada guru untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau mereka tidak bisa, mereka langsung bertanya kepada guru. Bagaimana siswa menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat dengan teman-teman mereka? Iya, mereka bertanya kepada guru. Kalau ada masalah atau ada konflik, mereka akan bertanya dulu untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Apakah tingkat kepercayaan diri dan rasa tanggung jawab siswa dalam pembelajaran sudah mulai dilatih? Sudah, dengan cara memberikan tugas ya. Kalau memang tugasnya dikumpulkan sekarang, harus langsung dikumpulkan sekarang. Kalau mereka tidak mengumpulkan, berarti mereka nanti akan kena hukuman sesuai dengan kesepakatan kelas gitu kan. Memberikan mereka rasa tanggung jawabnya, memberikan berbagai tugas untuk memahami tanggung jawab mereka sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apakah interaksi siswa dengan guru sudah mulai terlihat? Sudah, mereka banyak bertanya. Kalau memang anak tidak memahami, mereka akan bertanya tentang pelajaran yang tidak mereka pahami. Terima kasih Bu, atas Ibu sudah berkenan melakukan wawancara. Sama-sama. Sama Harani dari Universitas Negeri Padang. Dan saya Zara Septiana, Bu, juga dari Universitas Negeri Padang. Jadi kami ingin mewawancarai Ibu tentang hakikat dari pertumbuhan dan perkembangan pada anak kelas 1. Silakan. Jadi pertanyaannya, Bu, apakah anak-anak di kelas ini memiliki perbedaan tinggi dan berat badan yang mencolok? Kalau yang mencolok sepertinya tidak, semuanya normal sesuai dengan usia. Selanjutnya, Bu, bagaimana kemampuan siswa dalam mengikuti instrumen guru? Apakah mereka sudah memahami atau perlu penjelasan berulang? Sejauh ini sih mereka sudah memahami ya. Cuman yang namanya anak-anak tentu kita perlu pengulangan dan penegasan lagi. Dan mereka itu lebih paham apa sebetulnya yang ditugaskan oleh gurunya, apa sebetulnya yang diperintahkan oleh gurunya gitu. Kalau kita belum jelas menerangkannya, tentu mereka akan sering bertanya gitu. Tapi sejauh ini mereka sudah bisa memahami. Baik. Apakah anak-anak dapat fokus pada tugas atau pelajaran tanpa mudah teralihkan? Kalau bicara kelas 1 ya, kalau kelas 1 ini kan sebenarnya dunianya tuh antara masih dunia bermain gitu kan. Jadi kalau apanya tuh mereka itu paling fokusnya tuh nanti 20 menit atau sampai 25 menit. Kalau ada menit berikutnya tentu mereka akan teralihkan. Misalnya ada kawannya nanti yang berbicara atau yang memainkan mainan misalnya, mereka akan teralihkan di situ fokusnya. Ya, atau misalnya ada di luar gangguan dari luar. Misal di kelas lain ada orang olahraga. Ada yang lari-lari di depan kelasnya atau ada yang ngintip-ngintip. Maka perhatian mereka akan teralihkan ke sana. Namun kembali lagi kepada kita sebagai guru, bagaimana kita untuk memfokuskan kembali peserta didik kita, tentunya dengan trik-trik tertentu. Dan apakah anak-anak di usia sekarang ini sudah menunjukkan perkembangan kognitifnya, Bu? Sejauh ini seperti yang Bu lihat sih,
sudah ya, yang mana kalau usia 7 tahun ini tentunya mereka itu sudah mulai memahami bahasa-bahasa lisan dengan baik. Mereka sudah paham dengan istilah-istilah baru. Apalagi sekarang ini seperti yang kita ketahui, sumber pelajaran itu tidak hanya dari media buku saja, akan tapi sudah ada dari internet, apalagi yang disebut dengan apa sekarang ini Gen Z ya, Gen Z apa Gen Z ya, Gen Z kalau istilah, kalau ibu Gen Z aja baca Gen Z dan Gen Alpha gitu ya. Jadi semuanya sudah ada di internet. Jadi dari situlah salah satu pengaruh positifnya akan membantu peserta didik untuk lebih berkembang dari kognitifnya. Apakah ada anak-anak yang tampak kesulitan dalam melakukan aktivitasnya yang melibatkan keterampilan motorik halusnya, Bu, seperti menulis atau menggambar? Kalau itu sih sebagian mungkin ada ya, cuman karena kurangnya pembiasaan. Nah, kalau motorik itu kan terus dilatih, agar terbiasa tuh kan terus dilatih. Apalagi motorik halusnya seperti menulis, tentu di rumah pelajaran itu tak cukup di sekolah saja, di rumah tentu harus diulang dengan orang tuanya. Jadi dibantu oleh orang tua gitu kan. Kalau fokus di sekolah saja tentunya tidak akan terlatih. Apalagi sekarang seperti yang kita katakan tadi, anak lebih hafal dengan gadget. Mereka akan fasih main gadget tapi belum bisa menulis. Fasih dengan gadget belum bisa menghafal, apapun bisa mereka